Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman-teman para santri muslimin dan juga muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabahul khair. Kaifa halukum al-an? Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah beri kita kekuatan, semangat dan juga terus istiqomah sehingga hari ini Allah kuatkan dan bisa ditempatkan kita di majelis ilmu, di tempat kita belajar menimba ilmu. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah curah pada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga seluruh para santri. Pada pagi hari ini Ustaz mengingatkan sambil menunggu nanti nasihat yang pertama dari Ustaz Habib dalam hal belajar atau menuntut ilmu. Tentu beberapa bekal yang harus kita lakukan dan juga siapkan. Saya mau tanya, kalau dalam belajar semangat penting atau enggak? Nih, yang pertama, semangat dalam belajar penting atau enggak? Kalau enggak semangat, kira-kira ilmunya akan didapat atau enggak? Ya, seperti teman-teman lihat mobil itu diam. Ternyata kenapa dia nggak bisa maju? Ternyata ya ada beberapa hal, yang antaranya contohnya saja bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mobilnya ada, tetap ada, tapi tidak bisa jalan karena tidak punya bahan bakar. Gitu ya, walaupun jalan perlu didorong. Nah, jadi belum ada hal yang lengkap sehingga bisa maju untuk melaju. Nah, begitupun kalau kita dalam belajar, teman-teman tubuhnya pada siap-siap, badannya kekar, terus juga kekuatannya kuat lah, insya Allah semua fisik sudah mendukung. Tapi kalau dalam hal semangatnya masih belum, kira-kira akan bisa maksimal nggak belajarnya? Maka hal itu belum ya. Jadi hal yang perlu kita perhatikan dalam hal belajar juga diantaranya adalah tetap menjaga semangat. Istaitu, himmah atau semangat dalam belajar juga itu sangat penting bagi kita sehingga kita bisa terus istiqomah dalam belajar. Kemudian yang kedua, selain semangat, hal perlu apa yang kita siapkan sebelum belajar? Niat yang lurus betul, itu yang saya maksud juga. Jadi teman-teman dengan punya niat, maka seseorang itu juga akan istiqomah dalam belajar. Ada yang semangat, tiba-tiba 1-2 hari ternyata semangatnya hilang. Nah, ada yang seperti itu? Ada. Tapi dengan niat yang lurus dan ikhlas dan serta meminta pertolongan kepada Allah, maka seseorang akan Allah kuatkan. Ya, banyak hal-hal yang bagi manusia, yang saya juga sampaikan ke teman-teman kelas Mandiri, I2AB itu ada manusia yang punya keterbatasan banyak hal.
Tapi ketika orang itu senantiasa menyandarkan kepada Allah, bisa menjadi kuat dan bahkan pertolongan Allah itu akan datang. Coba siapa yang bisa menyebutkan kekuatan Allah itu datang di luar kemampuan akal, tetapi orang itu karena bersandar kepada Allah. Ayo, ada yang bisa menyebutkan satu kisah atau satu contoh? Ya, di antaranya ya, kalau seperti saya contohkan saja. Istaidu. Ini yang sudah teman-teman ketahui juga. Ketika Nabi itu kan setelah berperang ya, ketika Nabi setelah berperang beristirahat, kemudian ingat menggantungkan pedangnya di pohon. Nah, dan ternyata tidak lama kemudian ada orang kafir atau musuhnya melihat kelemahan Nabi. Nah, Nabi ini lagi istirahat, kemudian pedangnya digantungkan di pohon. Nah, melihat hal itu terjadi, maka teman-teman, orang kafir ini mengambil kesempatan, mengambil pedangnya, kemudian mengancam kepada Nabi. Nah, ya Muhammad, siapa yang akan menolongmu? Nah, pedangnya sudah dipegang oleh orang kafir dan Nabi Muhammad sedang bersandar, sedang istirahat. Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman, hal itu kan bagaimana ya pertolongan itu datang? Ya. Nah, ketika itu kan mungkin bagi kita dari mana ya? Tapi dengan itu Nabi Muhammad mengatakan yang menolongnya adalah Allah, yang akan menyelamatkan, maka tiba-tiba pedang yang sedang dipegang oleh orang kafir ini kemudian terjatuh, tidak bisa melaksanakan niat untuk mencelakai Nabi. Nah, ketika pedang itu terjatuh, kemudian Nabi juga mengambil pedang itu, kemudian bertanya juga kepada orang kafir itu. Ya, wahai fulan, sekarang siapa yang akan menolongmu? Pedang sudah dipegang Nabi, mengancam kepada orang kafir itu, maka orang kafir itu hanya engkau yang bisa menyelamatkan. Maksudnya itu hanya Nabi yang bisa menyelamatkan. Orang kafir itu nggak punya pegangan, lemah. Jadi kalau mereka sudah terdesak, ya sudah aja. Tapi bagi orang Muslim, ketika ada suatu terdesak dan begitu pun di setiap waktunya, ketika senantiasa bersandar kepada Allah, maka pertolongan Allah itu akan datang, insyaallah. Maka teman-teman, dalam hal belajar, saya semangat yang kedua adalah niat yang lurus. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'ati nabiyil kiram. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Para santri, kita cimahi muslimin dan muslimat, sahabatul khair. Rosim pagi ini merupakan apel kedua setelah libur Ramadan dan Idul Fitri. Senin ini merupakan hari ke-15 dari bulan Syawal 1446 Hijriah. Lebih kurang. Untuk menggenapkan apa-apa yang telah Ustaz Riza sampaikan tadi tentang adab ya, ada apa? Lebih kurang ya? Insya Allah kita
Mudah-mudahan bisa selesai dalam 10 menit insyaallah. Kita akan genapkan hal tersebut dan ini menjadi kunci di antara sesuatu yang bisa menghadirkan keberkahan atau cahaya pada ilmu yang kalian sedang pelajari di usia awal ini. Coba kita cek. Muslimin, sebutkan tekad santri yang pertama. Muslimat, sebutkan tekad santri yang pertama. Hormat dan bersahabat. Dengan siapa? Siapa yang harus hormat dan bersahabat? Murid santri. Namun guru juga harus hormat dan bersahabat dengan kalian. Yang membedakan adalah pada kata hormat dan bersahabat, porsinya itu yang berbeda. Hormatnya kami pada kalian adalah menyayangi, mengayomi, melindungi, asuh, mendidik. Hormatnya kalian pada guru bukan mendidik kami, bukan ngasuh kami, tapi memberikan hak-hak guru. Bersahabatnya guru ke murid bukan seperti bersahabatnya murid dengan sesama murid. Kalian punya tekad menjadi sahabat guru, tapi cara kalian bersahabat dengan guru bukan seperti berteman dengan teman sebaya. Bersahabatnya kalian dengan kami bukan menyetarakan diri secara apa ya? Mungkin secara umur, bukan demikian. Begitupun para guru ke murid bersahabat, tapi cara kami menjadi sahabat kalian bukan menjadi teman yang bisa kalian permainkan, bisa kalian apa ya? Rendahkan, sepelekan, selayaknya ketika kalian bermain dengan teman-teman sendiri. Kami menjadi sahabat atau teman bagi kalian, akan hadir ketika kalian butuh, akan menjawab ketika kalian bertanya, akan melindungi ketika kalian sedang butuh perlindungan, akan mendengar ketika kalian sedang butuh didengarkan, bukan kemudian jadi teman yang guru harus jadi kudanya, kalian ada di atasnya. Terus kalian melempar bola ke guru sampai kena wajahnya, terus kalian tertawa-tawa. Kalian coret-coret wajah guru karena lucu. Gak demikian cara berteman. Yuk kita baca sekali lagi. Tekad santri yang pertama adalah hormat dan bersahabat dengan guru. Mengapa ini Ustaz tuliskan di nomor 1? Karena ini menjadi kunci raihan atau mendapatkan cahaya dan keberkahan ilmu. Tanpa guru, kalian tidak akan pernah sampai pada tingkat pemahaman. Tanpa guru, kalian tidak akan terbimbing meskipun di rumah memiliki ribuan jilid. Tanpa guru, kalian tidak akan bisa terarah maupun tercerahkan meskipun kalian memiliki perpustakaan yang luas seluas samudra. Guru saat menentukan, dan ini ibarat yang bisa bacakan untuk kita semua. Begini, faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahli. Bab tentang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu, dalam hal ini guru. I'lamu anna talibal ilmi la yanalul ilma. Ketahuilah bahwa penuntut ilmu tidak akan sampai pada ilmu, artinya mendapatkan ilmu.
wala yantafi'u bihi, dan juga tidak akan mendapatkan manfaat ilmu, tidak akan, illa bita'zimil ilmi wa ahlihi, kecuali mengagungkan ilmu itu sendiri dan mengagungkan pemiliknya, kemudian wa ta'zimil ustadi, kemudian mengagungkan guru atau ustaz, wa tawqirihi, jika tidak mengagungkan pada ilmu dan pemiliknya atau juga kepada guru, semua murid yang belajar tidak akan Allah sampaikan pada kemuliaan itu. Ini barunya masih panjang tapi waktu terbatas nih. Mungkin bisa disambung seminggu depan kalau tidak sampai. Ustaz, peringkas bagaimana cara di antara bukti kita mengagungkan ilmu dan guru. Contoh, kalau kita mengagungkan Quran, maka ketika akan membacanya bersuci dulu, menghadap kiblat, membaca ta'awud, membacanya dengan tartil. Itu di antara bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Selesai baca, umpamanya dianjurkan untuk mendekat atau menciumnya. Bahkan di Sunda dulu atau mungkin Indonesia pada umumnya ada istilah nyumun Quran. Setelah dicium, disuun. Dan kami waktu besar kalian dulu ngaji di kobong tuh tidak berani megang mushaf dengan tangan kiri, tapi dengan tangan kanan dan itu dekat di dada sambil pulang. Apalagi kalau hujan kita masukin baju, kemudian kita membungkuk supaya tidak terkena air hujan. Itu di antara bentuk fisik ta'zim kita terhadap Quran. Lalu bagaimana ta'zim kita terhadap ilmu? Dan satu lagi, Quran tidak boleh dijadikan bantal. Ini Quran umpama saja, itu HP Quran cerita. Terus saya jadikan Quran sebagai bantal, naruh pulpen, naruh kunci di atasnya. Bahkan duduk sejajar pantat kita dengan Quran, itu bukan bentuk pengagungan. Quran letakkan selalu di posisi paling mana? Paling atas. Jika kalian di rumah punya rak, Al-Quran itu selalu paling atas. Al-Quran yang gak ada terjemahnya, gak tercampur apapun. Kalau ada yang terjemahnya mungkin di rak kedua. Tapi kalau ada buku hadis yang tidak terjemahnya, buku hadis di rak kedua. Baru berikutnya yang ada campuran tulisan lain seperti terjemah, seperti tafsir, itu di rak-rak di bawah berikut. Itu bentuk dari apa? Pengagungan. Bagaimana kita mengagungkan ilmu? Dimulai dari niat kita dalam menuntut ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan, sudah pasti. Kemudian ingin menolong agama Allah, ingin bisa beribadah dengan ilmu, itu bentuk pengagungan. Bentuk lainnya apa? Berkorban untuk ilmu. Mungkin pekan depan kita akan bahas bagaimana para salafus saleh berkorban. Jadi bukan lagi bersungguh-sungguh, tapi berkorban untuk ilmu. Ada yang harus kehilangan jari jemarinya, ada yang kehilangan kakinya dalam thalabul ilmi, ada yang kepalanya kemudian sobek, mengucurkan darah begitu banyak karena ilmu. Apalagi cuma duit. Para ulama sampai kehilangan rumahnya untuk thalabul ilmi, memberikan ribuan dinar untuk ilmu, berkorban. Itu bentuk pengagungan. Maka jangan pernah terbertik pada pikiran kalian mendapatkan ilmu itu ingin cuma. Karena memang ilmu itu tinggi, mulia, itu sangat amat mahal, hanya orang-orang istimewa yang mampu mendapatkan. Berikutnya pengagungan pada guru. Di antara bentuk pengagungan pada guru adalah
menyalami dan mencium tangannya. Apa katanya? Jangan dikira itu sesuatu yang bid'ah. Apalagi filmnya sekarang ada bidah filmnya tuh. Memang filmnya brengsek. Ya, filmnya sebetulnya untuk mengedukasi karena ada sekte-sekte yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan dirinya. Namun para hadirin, konsep mencium tangan ternyata itu disebutkan di banyak kitab. Ada Tanwirul Qulub di antaranya, ada I'anatul Thalibin selanjutnya, dan masih banyak kitab lain. Bukan hanya kalian tidak boleh lewat mendahului guru kalau jalan, main seromong, serbat, bukan hanya itu. Terus apa lagi ya? Duduk mendahului guru, bukan hanya itu, jangan. Tapi juga mencium tangannya. Apa ibarahnya? Dari sekian banyak ibarah bisa bacakan untuk kalian. Yang tadi sebelum berangkat baru bisa siapkan yang ini saja dulu. Qala al-Imam Nawawi. Ini di kitab I'anatul Thalibin dulu ya. Imam Nawawi berkata, fil Adhkar, dalam kitab beliau namanya Al-Adhkar. Jadi ada Al-Adhkar Imam Nawawi, ada juga penulis dari ulama lain. Idza arada taqbila ghairihi in kana dzalika li zuhdihi wa salahihi aw ilmihi aw syarafihi wa siyanatihi aw nahwi dzalik min al-umuri diniyah lam yukrah bal yustahab. Siapa orang yang tangannya kalian cium kalau bertemu mereka? Biasanya siapa? Orang tua. Sorry, jelas. Kenapa kalian cium mereka tangannya? Sebagai bentuk penghormatan dan juga rasa cinta. Gimana cara nyiumnya? Nah, saya kasih contoh. Cium itu bisa dengan dua hal. Satu, hidung. Yang namanya mencium itu disedot. Disedot. Itu mencium. Coba cium minyak wangi. Masa minyak wangi di sini? Cium. Ciumnya disedot. Pakai hidung. Karena hidung alat mencium. Jadi bukan mencium pakai bibir. Kalau pakai bibir namanya menges. Bahasa Indonesia kita nih. Kalau mengecap itu melabeli, menstempel. Ganti pakai u. Mengecup. Ini tadi ibaratnya dari Imam Nawawi. Boleh mencium tangan orang lain selain orang tua. Karena apanya? Ingkana dzalika li zuhdihi, karena dikenal zuhudnya, wa sholahihi, kesolehannya, au ilmihi, atau karena ilmunya, au syarafihi, atau karena kemuliaannya, wa siyanatihi, teh kehormatannya, awinah bidalik, atau yang semisal itu minal umuri diniyah. Kita memberikan penghormatan dengan cara mencium tangan mereka karena urusan-urusan diniyah, adin. Jangan sampai kita mencium tangan seseorang karena ad-dunyawiyah, tapi harus diniyah. Contoh yang nggak boleh, ada orang kaya lewat karena duitnya, sementara dia sombong juga, apalagi merasai rezeki yang didapat bukan dari Allah. Ketemu mereka, perutnya gede sampai sabuknya itu dua disambung karena saking gede perutnya. Kalau jalan perlihatkan kesombongan, kita ketemu, assalamualaikum agan. Ketemu orang memuliakan mereka karena dunianya haram.
Hukumnya apa? Ketemu pejabat dengan mobil toko tepek kokot dan yang kayak gitu. Turun dia dari mobil, sepatunya juga itu sampai lutut. Terus kita ketemu mencup-mencup dia. Dari kening sampai kakinya kita kecupin semua. Mengecup mereka karena duniawi itu hal yang dibolehkan mencium sebagai bentuk pemuliaan, pengagungan hanyalah pada perkara dinia yang dibalut syariat, seperti karena ketinggian ilmunya, kemuliaan akhlaknya, apalagi tadi kezuhudannya, kesolehannya. Bolehlah kita mencium tangan mereka, bahkan dianjurkan sebagai bentuk penghormatan mengecupkan kening.